Shalom jemaat host online yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam sharing firman Tuhan kali ini. Kita bersyukur ya kalau kita hari-hari ini kita sudah mendapat pertolongan Tuhan, kita boleh menerima anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita, keluarga, pekerjaan, orang-orang tua yang kita kasihi, semua dalam anugerah dan kendali Tuhan. Pada sharing firman Tuhan ini, saya mau membagikan sesuatu yang akan memberkati jemaat sekalian. Sebelum kita sharing firman Tuhan kali ini, mari kita mau berdoa supaya firman Tuhan kali ini akan memberkati hidup saudara, memberkati hidup saya juga. Karena ketika firman Tuhan dibagikan, di situ ada kekuatan yang Tuhan ingin berikan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan baik ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat ya Tuhan, supaya bisa menjadi saluran yang bersih ya Tuhan, bagi jemaat yang mendengar saat ini ya Bapa. Bahkan hidup hamba sendiri juga Tuhan, bisa Tuhan selalu Tuhan menjadi contoh ya Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tempat di mana kami berada dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan kami yang di mobil, yang di perjalanan ya Tuhan, bahkan kami yang di rumah juga Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau juga tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Anugerah-Mu tercurah buat kami semua Tuhan, supaya firman yang dibagikan saat ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Gimana saudara kabarnya? Jadi kita ini gereja kemarin ini sibuk banget ya. Kita ada kids fair yang setiap tahun kita adakan. Jadi setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita gunakan sebaik-baiknya ya. Jadi kita mau memberkati. Kalau Kids Fair kali ini kan untuk anak-anak, jadi kita mau memberkati anak-anak semampu yang kita bisa. Kita mau mengerjakannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Nah, khotbah saya kali ini berjudul Siapa yang Terbesar gitu. Jadi di dalam Alkitab sendiri, sebelum kita bertanya, itu sudah ada yang bertanya duluan saudara ya. Jadi kadang-kadang kita tuh bertanya gitu, bukan kita saja, bahkan dunia ini bertanya, siapa sih yang terbesar di dunia ini? Oh, Presiden Amerika, atau siapa sih penyanyi yang terbaik gitu di dunia ini? Oh, misalnya Mariah Carey atau siapapun itu ya. Jadi selalu ada patokan yang dunia ini berikan gitu. Siapa sih yang terbesar gitu, siapa sih yang terbaik gitu. Bahkan bukan hanya di dunia gitu loh, bahkan di lingkungan pekerjaan gitu, siapa sih karyawan terbaik, itu suka ada pemilihannya saudara, jadi employee of the month gitu. Bahkan banyak hal ya dalam setiap kompetisi-kompetisi yang dunia adakan gitu. Contohnya Australian Got Talent kalau di Australia, misalnya American Got Talent atau Indonesian, semuanya itu ada kriteria-kriterianya gitu loh, untuk menjadi yang terbaik, yang terbagus dan terbesar. Nah, demikian juga di dalam kerajaan surga. Ini ada yang bertanya saudara. Jadi kita buka ya di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca firman Tuhan ini kalau saudara punya kesempatan untuk membacanya. Tapi kalau saudara sedang di mobil atau perjalanan, saya akan membaca buat saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi
seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang unik ya. Masa ketika muridnya bertanya ya, siapa sih yang terbesar di dalam kerajaan surga? Kan mereka pengen tahu gitu loh. Apakah yang memenangkan jiwa, jutaan jiwa, atau yang membaptis jutaan orang gitu. Semua itu kan ingin ya. Jadi kita itu apakah yang berpuasa setiap hari gitu. Jadi dalam ada agama tertentu tuh, saya pernah ya melihat di YouTube itu, dia tuh berpuasa bertahun-tahun dan dia benar-benar sampai kurus gitu, hanya untuk dia bilang dekat dengan Tuhan, dia yang terbaik di hadapan Tuhan gitu. Walaupun itu kepercayaan yang menurut saya itu ekstrim, tapi ada kepercayaan tertentu selalu mau menjadi yang terbaik, berkorban sebanyak-banyaknya. Jadi kalau setiap apa dia memberi sebanyak-banyaknya, dia berharap seperti ini, mau menjadi yang terbaik, menjadi yang terbesar di kerajaan surga gitu. Tetapi firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, simple-simple aja gitu loh. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama itu adalah perubahan karakter. Yang pertama itu kalau kita nggak bertobat dan seperti anak kecil ini adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus tentunya. Ketika menerima Tuhan Yesus, kita kan otomatis masuk surga kan? Kita sudah otomatis, itu keselamatan adalah milik kita. Tapi di sini adalah langkah kedua. Bukan cuma masuk surga, mau jadi yang terbesar, mau jadi yang terbaik gitu kan. Tuhan Yesus cuma simple bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and said, I assure you and most solemnly say to you, unless you repent, that is, change your inner self, your old way of thinking, life change, life, and become like a children, trusting, humble, and forgiving, you will never enter the kingdom of heaven. Jadi yang pertama, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah repent, ya. Jadi bertobat, ya. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita masih punya karakter yang lama, kita nggak akan masuk kerajaan surga kata Tuhan. Padahal keselamatan sudah kita terima gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan dalam hidup kita, tentunya kita tidak mau ketika kita dipanggil Tuhan, kita baru bertobat gitu. Kita mau ketika kita menerima Yesus, kita bertobat saat itu juga. Ya, jadi perubahan karakter memang nggak gampang loh. Merupakan suatu proses untuk kita itu keluar dari cara hidup kita yang lama. Jadi repent itu adalah berbalik ya. Kalau kita tadinya berjalan ke arah yang salah, kita berbalik. Jadi kalau jalannya udah jauh banget kan ya ke arah yang salah itu balik ke arah yang benar itu akan makan waktu. Toh ya, akan makan waktu. Kita misalnya kita mau menuju ke Bandung gitu. Kita bukannya ke arah Bandung tapi kita ke arah Lampung gitu kan. Kan berkalahan ya kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Australia juga sama. Ke arahnya mana kita jauh gitu. Nah, itu kan butuh waktu untuk kembali ke titiknya, ke titik pusatnya dulu, baru menuju ke sana. Ya, jadi betul butuh waktu dan itu juga tergantung kecepatan kita. Ya, ketika kita bertobat, kecepatan kita sampai mana tuh gitu. Ketika kita bertobat, kita pelan-pelan sekali terus jatuh lagi, balik lagi ke sana, bolak-balik. Nah, itu kan makan waktu.
Nah, jadi ketika kita bertobat itu sebisa mungkin kita walaupun pelan, kita tetap berprogres gitu ya. Jadi kita untuk balik arahnya itu kalau memang susah sekali gitu ya. Misalnya orangnya pemarah banget, susah banget. Terus jangan berhenti di situ, terus berprogres ya. Jadi orang yang pencinta uang, suka banget gitu loh. Apapun diperhitungkan, kerja susah-susahnya gitu loh. Apapun ada catatannya, pokoknya cinta banget uang gitu loh. Tapi ketika kita menerima Yesus kan bertobat tuh, Tuhan bilang perubahan karakter gitu loh. Kamu harus seperti anak kecil ini. Nah, itu membutuhkan suatu effort ya. Jadi pelan-pelan. Kalau memang ada orang yang memang cepat langsung berbalik, contohnya seperti Sakeus gitu. Saat itu juga langsung dia memutuskan untuk bertobat dan ikut Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang memang lambat gitu. Nah, kita tidak mau menghakimi yang lambat tersebut, tapi kita mensupport dia. Memang kita nggak berada di lapangan tersebut karena kita tidak mengalami apa yang dia alami, tapi kita akan mensupport dia. Ayo cepat gitu. Kalau kita bisa menolong, kita bisa menolong orang tersebut untuk berjalan bersama Tuhan. Nah, jadi di ayat lainnya adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kalau ingin masuk kerajaan surga, kan harus dilahirkan kembali yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk masuk kerajaan surga kita sudah dilahirkan kembali. Dan yang kedua kita harus mempunyai perubahan karakter, ya. Jadi enggak cuma sekali gitu loh. Hari ini enggak mencuri, besok balik lagi gitu loh. Tobat kumat gitu loh. Hari ini suka bergosip gitu loh. Besok bertobat gitu. Balik lagi, suka bergosip lagi. Nah, itu akan memerlukan waktu gitu untuk berubah. Tapi jangan menyerah dan jangan putus asa. Sebab kita nggak mau cara hidup kita yang lama tuh menarik kita terus. Kita mau cara hidup yang baru gitu. Kalau kita jatuh, jangan pernah menyerah. Karena itu pun dialami saya. Sering kali jatuh bangun dalam hal-hal yang memang Tuhan mau saya berubah gitu. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan saya, ya kamu bisa, akhirnya lewat gitu. Akhirnya kebiasaan buruk yang ini itu tanpa saya sadari udah hilang loh gitu. Contohnya itu kalau saya itu dulu orangnya masa bodoh gitu, cuek, karakternya tuh keras. Karena kan memang background dari keluarga saya dulu ya, maksudnya tuh karena apa itu tidak selalu ada di sekeliling anak-anaknya, jadi itu harus berusaha sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya sepeda rusak gitu loh, mungkin ada anak ke orang tuanya atau apa, ya saya harus cari tahu ke bengkel sendiri. Pokoknya apa-apapun. Nah, dengan seperti itu, karena saya seorang wanita gitu, saya harus menjadi orang yang bisa apa-apa sendiri gitu. Nah, itu ketika ikut Tuhan itu sulit bagi saya ya untuk maksudnya tunduk gitu loh, untuk taat gitu loh. Terlebih ketika menikah gitu ya, itu diproses Tuhan dengan luar biasa. Kalau saya itu harus belajar untuk tidak berkarakter seperti itu lagi gitu loh. Bahkan hal yang dulu sebelum mengenal Tuhan itu, kalau menangis itu jarang ya, kecuali itu sakit misalnya jatuh atau sampai saya teringat jatuh dari sepeda sampai nggak bisa jalan lagi, berdarah-darah. Nah, itu waktu masih kecil nangis gitu kan ya. Tapi begitu semakin besar gitu, ada hal-hal apa itu kurang bisa menangis gitu, maksudnya gitu aja menangis gitu loh. Nah, hal-hal itu menjadi mengeraskan hati, menjadi orang yang tidak berempati gitu loh. Ketika saya tumbuh menjadi orang karakter yang keras itu nggak baik gitu loh. Kelihatannya iya ya gitu, tapi tidak ada empati,
tidak ada, bahkan cuek gitu loh. Kesan orang yang cuek. Ketika saya terima Yesus, karakter itu pelan-pelan diubahkan gitu loh. Saya bisa mulai belajar untuk memahami orang lain. Jadi kalau misalnya bagi orang lain hal tersebut sedih gitu misalnya gitu, bagi saya begitu aja nggak sedih loh, tapi saya bisa mempertempatkan dia di posisi itu gitu. Oh iya ya gitu loh. Walaupun menurut saya itu cobaan yang masih ringan gitu misalnya gitu. Ketika kita terima Yesus gitu loh. Oh saya lebih berat lagi daripada kamu. Saya biasa aja gitu. Nah, tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, karakter itu dirubahkan. Jadi mulai saya itu berempati terhadap orang lain yang dulunya itu nggak suka beramah tamah gitu loh, istilah kata kurang bisa basa-basi gitu loh, kurang bisa ramah terhadap orang. Nah, ketika saya ikut Tuhan itu pelan-pelan diubahkan karakter itu. Saya bisa merendahkan hati, menyapa orang duluan, atau walaupun itu tidak selalu gitu ya, kadang mungkin saya lupa atau hal-hal lain, tapi itu sudah tidak lagi menjadi satu hal yang sulit untuk saya rubah, karena pelan-pelan itu Tuhan pasti rubahkan. Mungkin kalau sekarang ini ada hal lain yang saya harus rubah, saya masih berjuang sama seperti saudara. Terus berjuang apa yang harus saudara berubah dalam kehidupan saudara ya, karena setiap orang itu beda-beda ya, setiap itu orang itu beda-beda untuk karakternya. Ini termasuk cara berpikir lebih bijaksana ya dalam segala hal. Perubahan karakter itu adalah juga cara berpikir kita gitu loh. Hidup nggak di-drive asal-asalan gitu, karena Tuhan itu kan suka perubahan karakter kita ya. Jadi sebab pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka telah kehilang kemuliaan Allah. Jadi ketika mereka sebelum mengenal Tuhan tuh mereka udah hilang kemuliaan Allah, udah hidupnya tuh udah berantakan, di drive asal-asalan. Mau pacaran ya terserah, mau pacaran mau seperti apa gitu loh, mau bekerja seperti apa, itu di drive oleh dunia ini dan culture yang ada di sekeliling mereka, itu yang mendrive mereka gitu. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan kembali. Jadi pelan-pelan kita mulai menuju kepada karakter seperti Bapa kita yang di surga, yang dicontohkan melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau kita itu tidak bertobat dan seperti anak kecil, nanti kita belajar ya, karakter anak kecil itu seperti apa sih gitu. Jadi karakter anak kecil yang tadi dibilang oleh Tuhan Yesus itu ada di Matius 18 ayat 3 di Alkitab versi AMP ya. Jadi karakter anak kecil itu adalah trusting, humble, and forgiving ya. Jadi setelah kita tahu kita diselamatkan, untuk kita menjadi yang terbesar yang menyukakan hati adalah perubahan karakter ya. 1, perubahan karakter. 2, percaya dengan iman. Percaya dengan iman. Jadi karakter anak kecil itu gampang percaya ya, gampang percaya, sehingga tuh kalau kita punya anak kecil ya, kita perhatiin, kita bahkan sering kita ajarin ketika dia masih toddler itu, kalau dikasih permen, kalau dikasih apa-apa orang asing jangan terima ya. Kenapa sih gitu? Kenapa nggak orang gede yang diajarin? Orang gede juga bisa juga diajarin sih ya. Cuman kalau anak kecil itu ya gampang percaya gitu loh. Bahkan sering diajarkan kalau ada yang ngajak kamu, kalau ada yang mau ngasih uang kamu atau apapun untuk anak-anak itu suka dilarang ya. Kita larang karena apa? Mereka itu anak-anak masih polos, gampang percaya gitu. Nah, Tuhan juga mau kita seperti anak-anak ini, gampang percaya sama Tuhan loh, tapinya bukan sama yang lain. Jadi gampang percaya atau beriman itu tahu kalau Bapa yang di surga itu tidak akan memberikan yang tidak baik kepada dia. Jadi segala sesuatu dilihatnya baik terus karena dia percaya. Itulah karakter yang Tuhan mau untuk kita menjadi terbesar.
ya. Jadi dia tahu iman dia itu kepada Tuhan itu pasti Tuhan itu selalu baik, tidak mungkin tidak baik gitu loh. Kadang dalam kehidupan kita itu ada masa-masa sulit yang kita, masa sih Tuhan itu seperti ini gitu, nggak mendengar, nggak menjawab doa-doa kita puluhan tahun gitu, bahkan apapun yang kita minta kok nggak pernah dijawab. Kita harus punya hati seperti anak kecil. Kita nggak mudah tuh untuk maksudnya bilang, kamu mah nggak baik, kamu mah ini, kamu mah itu gitu. Jadi karakter anak kecil itu karakter yang selalu gampang percaya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita tuh percaya, gampang percaya kalau bisa ya. Jadi kalau Tuhan bilang kamu harus seperti ini gitu, kita percaya, Tuhan itu kan susah, mana mungkin saya seperti itu gitu. Percaya aja, karena ini yang ngomong bukannya manusia biasa gitu loh. Kadang orang-orang terdekat kita kalau ngomong juga belum tentu kita percaya 100%, bukan karena mereka nggak mau memberi, tapi karena keterbatasan atau limit mereka. Ya, jadi misalnya orang tua berjanji nanti papa akan memberikan kamu mobil, contohnya umur 18 gitu, sudah dijanjikan. Terus anaknya percaya, karena suatu lain hal, misalnya orang tuanya itu sakit, kehilangan pekerjaan, akhirnya jatuh, perekonomiannya sulit, kan janjinya nggak bisa ditepati gitu. Bukannya karena si ayahnya nggak mau, tapi situasinya. Tapi kalau Tuhan kita itu tidak seperti itu. Dia itu Tuhan yang maha besar, yang tidak mempunyai situasi atau kondisi yang dapat menggagalkan rencana itu, kecuali kita sendiri yang nggak mau dibentuk untuk itu. Nah, karakter anak kecil yang lain yang kita mau pelajari adalah mudah mengampuni, ya, mudah mengampuni. Jadi kalau karakter anak kecil itu kan innocent ya, cepat melupakan dan gampang mengampuni, tidak mendendam. Jadi pada umumnya anak-anak seperti ini pada waktu mulai dilahirkan gitu ya, mereka tuh punya karakter seperti itu. Walaupun ada yang tidak seperti itu dengan berjalannya waktu, dari pola asuh, dari cara didik atau lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi karakter anak tersebut. Tapi pada dasarnya anak itu ya, anak-anak itu adalah anak-anak yang forgive dan forget gitu biasanya. Jadi walaupun hidup kadang-kadang dalam hidup kita ini ya nggak selalu mudah, selalu ada masalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus seperti anak-anak ini, let it go, forgive and forget. Kita tahu kalau kita itu berhubungan sama anak-anak itu adalah anak-anak yang polos, jadi seperti kertas gitu. Kalau kita mengajarkan anak-anak tersebut untuk seperti apa, dia akan seperti apa. Nah, tapi di sini kita mau belajar bahwa karakter seperti ini yang Tuhan mau miliki supaya kita menjadi yang terbesar, yaitu tidak mudah untuk menyimpan kesalahan orang lain, tidak mudah untuk marah gitu, tidak mudah untuk tersinggung gitu. Padahal ya kita kadang-kadang sebagai manusia itu menjadi sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang umum gitu. Jadi kadang-kadang dalam hal kecil aja kita bisa tersinggung gitu. Kadang-kadang kita dalam hal kecil aja kayaknya susah untuk mengampuni. Tetapi di sini kita harus belajar, karena firman Tuhan itu firman yang akan membawa kita kepada kehidupan kita yang kekal, dan kita juga mau ya disebut seperti Tuhan yang terbesar ini gitu loh, seperti karakter anak-anak ini. Nah, jadi kita jangan sampai ya, kalau kita walaupun ini juga buat diri saya gitu loh, jangan sedikit-sedikit itu menyimpan gitu loh, tiba-tiba kecewa, dikritik sedikit marah. Saya di dalam hidup saya terus belajar gitu loh. Firman saya sudah dapat gitu kan, firman saya udah dapat,
Tapi prakteknya itu nggak gampang, saudara-saudara, ya. Semua pasti setuju sama saya, praktek memang nggak gampang. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu excuse, ya, menjadi alasan gitu loh. Jadi iya, ngomong sih gampang, tapi yang mengerjakan ini susah. Terlebih kalau kita berada di lingkungan yang toksik, di lingkungan yang orang-orangnya mengecewakan, itu nggak gampang. Tapi ya sudah, Tuhan itu kan kasih kita kesempatan terus, ya Tuhan. Ya, jadi Tuhan tuh kasih kita kesempatan terus sampai kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi kalau sampai kita masih ada di dunia ini, terus berusaha terus ya. Karakter anak kecil lainnya yang Tuhan inginkan adalah karakter yang rendah hati ya. Jadi Tuhan itu paling gak bisa menolak orang yang rendah hati ya. Jadi kalau kita rendah hati, udah pasti si iblis itu bukan berada di pihak kita, udah berseberangan. Kenapa? Jadi dalam Yehezkiel 28 ayat 17 ini adalah nubuatan Raja Tirus. Tapi kalau kita belajar, ini adalah kenapa sih iblis dibuang ke dunia oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari Yehezkiel ini adalah sebenarnya untuk nubuatan Raja Tirus adalah nubuatan iblis ya. Jadi saya bacakan ya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopas, nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Tempat tataannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Jadi di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 13 dan 17 itu yang tadi saya bacakan. Sebenarnya kenapa iblis dilemparkan Tuhan, dikeluarkan Tuhan dari Taman Eden? Yaitu karena sombong. Jadi kalau sombong sama rendah hati itu sepertinya berlawanan ya, seperti langit dan bumi. Jadi karakter rendah hati ini adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi karakter Tuhan Yesus sendiri ini sudah tidak diragukan, sudah bukan lagi kita kita tahu bahwa Tuhan Yesus tuh punya karakter yang rendah hati. Bayangin saja ya, dia yang punya langit, bumi, dan alam semesta ini, dia bisa datang ke dunia, tinggal di kandang domba. Dia bisa hidup dengan rakyat jelata. Ya, mungkin kalau kita nih dari Australia begini, yuk kita misionari gitu loh. Terus misalnya ke Papua atau kemana gitu yang sulit medannya gitu, pasti kita udah ngomel gitu. Padahal kita nggak punya seperti yang Tuhan Yesus punya. Bahkan mungkin kita bukannya konglomerat, bukannya siapa-siapa. Untuk ada nih situasi misalnya yang cuman umpamanya makan nasi umpamanya dengan daun singkong aja, misalnya di kampung, tidur dengan beralaskan misalnya cuma jerami atau apa, kita pasti akan komplain, kita akan ngomel gitu loh. Tapi Tuhan Yesus itu karakter kerendahan hatinya itu sudah sangat jauh dari kita ya. Kita aja mungkin kalau saat kita sudah mulai berkati, sudah lain lagi pembicaraan kita, sudah mulai besar gitu, sudah mulai dikit-dikit lah sombong sedikit gitu loh. Tapi kalau Tuhan Yesus itu bisa rendah hati, kita tentu pengikutnya bisa rendah hati juga ya, seharusnya. Jadi kalau guru kita mengajarkan kita untuk rendah hati, kita seharusnya juga rendah hati. Jadi kalau orang yang sudah biasa sombong banget gitu kan, itu gak gampang juga saudara ya. Kalau ketika dia bertobat menerima Yesus gitu, untuk menuju kerendahan hati itu
adalah proses yang panjang, adalah proses yang tidak mudah dijalani gitu, tapi ini yang membuat kita menjadi besar di kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita punya karakter yang tidak rendah hati, itu akan sulit, sebab iblis aja dibuang. Ya, dia itu di sini dituliskan, dia tuh gambar kesempurnaan, dia tuh maha indah, penuh hikmat gitu. Itu semua dimiliki si iblis, tapi dia bisa dilempar keluar. Ya, di dalam nubuatan, di dalam kitab Yehezkiel ini, karena dia sombong. Jadi kalau kita sombong, cepat-cepat bertobat saudara-saudara. Kita nggak bisa bilang kita nggak sombong, enggak. Kadang-kadang dalam percakapan, dalam tindakan, apalagi kalau kita itu diperlakukan tuh ditekan banget gitu, pasti kesombongan kita keluar gitu. Aku kan ini gitu, pasti membela diri atau apa gitu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita biarkan Tuhan yang menolong kita supaya untuk kita tidak perlu terpancing gitu untuk menjadi sombong. Kadang-kadang ya hal-hal kecil ya dalam pembicaraan gitu loh. Misalnya apalagi terpancing dengan situasi yang orang ini misalnya sombong banget gitu. Lalu kita keluarkan, ternyata kita lebih kok dari dia gitu, seandainya gitu. Nah, kadang-kadang sombongan itu juga apa ya, tidak mau tidak mau bersosialisasi atau tidak mau berteman gitu loh. Contohnya kalau kita tuh satu kelompok gitu, misalnya ada satu orang gitu yang menurut kita nggak selevel sama kita nggak mau. Itu adalah bentuk kesombongan. Saya ini juga mengajarkan kepada anak-anak Sunday School gitu, supaya kita itu dilatih dari kecil tidak sombong gitu. Menganggap oh yang ini nggak begitu pintar, oh yang ini nggak begitu berbakat atau apapun. Nah di situ tuh kita mau melatih, bahkan kita juga mau melatih kalau kita punya anak-anak supaya untuk jangan sombong. Anak-anak tuh cenderung sombong loh saudara-saudara. Bukan untuk sombong untuk bagaimana, cuma untuk ingin diterima gitu. Nah kadang-kadang anak-anak juga, orang dewasa juga sama seperti anak-anak, menjadi sombong juga supaya ingin diterima dan bisa bersosialisasi di lingkungan tersebut. Tapi firman Tuhan nggak berkata seperti itu. Untuk kamu diterima, untuk kamu kamu nggak perlu menyombongkan dirimu. Cukuplah menjadi dirimu. Kamu bisa rendah hati untuk itu. Karena memang bukannya karena kita membanggakan sesuatu kita diterima di lingkungan itu. Mungkin kita diterima. Jadi kalau misalnya ada satu lingkungan orang-orang yang pintar gitu, atau grup orang-orang yang kaya gitu misalnya, itu harus selevel dengan mereka gitu loh. Nah karena kalau kita tidak menyombongkan diri, mungkin kita nggak diterima di lingkungan itu. Tapi firman Tuhan berkata nggak perlu gitu. Kalau kita bisa rendah hati, kita tetap rendah hati. Ya kadang-kadang sombong itu bukan dari omongan aja ya, kadang-kadang bukan dengan perbuatan aja, tapi kadang-kadang dengan tingkah laku yang sedikit tidak kita sadari. Misalnya contohnya gitu, di satu gereja misalnya kalau yang khotbah misalnya itu ya taruhlah misalnya teman kita misalnya dulu satu sekolah di teologi ya, ini orang nih nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah ini, tiba-tiba jadi pendeta terus misalnya berbicara, aku tahu banget ini orang gitu. Jadi kita tuh menganggap remeh. Bahkan misalnya orang-orang yang lahir baru, yang khotbahnya berantakan, yang kelihatannya kok sana kemari, aduh salah semua lagi, kita menjadi sombong gitu loh. Akhirnya kita keluar dari ruangan tersebut. Misalnya kalau nggak kita tidak fokus gitu, misalnya mulai menghakimi dia dalam hati gitu. Itu kita nggak sadari, memang nggak ada yang tahu kan, cuman diri kita sama Tuhan. Itu pun pernah saya alami diri saya sendiri gitu loh.
aduh ini orang bagaimana sih omongannya, gitu misalnya. Nah, saya akhirnya ditegur Tuhan gitu, ditegur Tuhan, apakah kamu emang kamu baik gitu loh, kamu lebih baik dari saya bisa mendengarkan kamu. Ya enggak sih Tuhan, gitu. Tuhan, akhirnya saya mulai merendahkan hati saya, walaupun misalnya kalau ada yang salah, kalau ada yang nggak benar, saya nggak akan mengkritik. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, tolong orang ini supaya dia boleh memahami firman-Mu lebih lagi, supaya Tuhan mengilhami lagi lebih banyak pewahyuan yang baru gitu. Demikian juga dengan saya juga nggak 100% benar gitu. Saya juga akan berada di posisi yang sama gitu. Kalau ada yang mendoakan saya lebih senang lagi gitu loh, supaya Tuhan juga mewahyukan saya yang lebih besar lagi, supaya saya nggak salah menangkap gitu. Karena sebagai hamba Tuhan itu kita sering dihakimi dengan perkataan kita sendiri. Tapi kalau kita dengan hati yang tulus, kita menyampaikannya dan itu ada kesalahan, itu adalah hak Tuhan, ya. Jadi bukan sesuatu yang kita berdosa atau bagaimana gitu, tapi kita percaya bahwa di dalam kesalahan kita mau belajar, karena Tuhan itu juga tidak membenci orang-orang yang tidak berpengetahuan, dalam arti belum sampai di situ. Jadi kalau di Alkitab itu ada Apolos, ya. Jadi Apolos itu dikoreksi waktu pada saat itu oleh Aquila, dan di situ kita belajar bahwa kita ini manusia yang gak sempurna, tapi kita mau terus punya karakter yang mau dibentuk. Jadi kalau kita nggak rendah hati, ya tentu saja kita susah untuk dibentuk, ya. Tapi kalau kita rendah hati, kita mau menerima perkataan orang lain, kita mau menerima kritik orang lain, dan kita mau bertumbuh di situ gitu. Ya, jadi saya harap kita ini semua belajar bersama-sama, ya. Kalau kita mau menjadi yang terbesar, seperti yang ditanyakan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus, kita harus punya karakter seperti anak kecil, ya. Setelah kita bertobat, kita terima Yesus, kita punya karakter anak kecil yang satu, ya. Tuhan bilang juga bertobat. Jadi pertobat karakter, ya. Jadi setelah bertobat dan perubahan karakter, kita juga punya karakter yang percaya dengan iman segala sesuatu. Walaupun kelihatannya itu nggak mungkin, kelihatannya sulit, kita harus tetap percaya. Jadi karena Tuhan itu tidak bisa melakukan apapun kalau kita ini nggak percaya sama Dia. Jadi kita harus percaya. Dan yang ketiga itu mudah mengampuni. Ya seperti kita ketahui, kalau untuk soal mengampuni, banyak orang Kristen yang jatuh di sana, ya. Kadang kalau kasusnya cuman sedikit, tentu gampang mengampuni. Tapi kalau kasusnya besar, ya sulit gitu. Tapi berusaha saudara, karena kita ini mau Tuhan juga mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan karakter yang terakhir adalah karakter yang rendah hati. Jadi karakter rendah hati itu bisa kita bentuk, bisa kita pelajari, dan kita bisa jalankan juga dalam kehidupan kita dengan pertolongan dari Tuhan tentunya. Semua itu tentunya dengan pertolongan dari Tuhan. Kalau kita nggak dalam pertolongan dalam Tuhan, kita nggak bisa. Bagaimana untuk supaya kita ditolong Tuhan? Kita baca firman-firman-Nya. Itu yang menolong kita, mengingatkan kita kembali, supaya kita bisa mempunyai karakter seperti ini. Karena itulah yang Tuhan bilang kalau kita mau menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Sharing firman Tuhan hari ini semoga memberkati untuk saudara-saudari semua. Kita masih belajar hari-hari ini, bukan hari-hari yang semakin gampang, tapi hari-hari yang semakin sulit, karena iblis
tahu waktunya semakin dekat. Dia nggak cuma bergerak di luar, tapi dia bergerak di dalam rumah, dalam gereja, dalam pergaulan, dalam hati kita, kadang-kadang dalam pikiran kita. Nah, itu semua kita minta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa selalu merenungkan firman Tuhan, ada kesempatan terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, dan itu yang menolong saudara untuk mendapatkan karakter ini, karakter anak kecil. Demikian saudara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih setia mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hamba percaya Tuhan firman ini Tuhan buat kami, buat semua yang mendengarkan ya Bapa. Kami rindu juga Tuhan kami punyai karakter-karakter seperti ini, karakter-karakter yang menyenangkan hati-Mu, karakter seperti karakter Yesus Kristus. Jadi kami tidak gampang Tuhan untuk menghakimi orang lain, karena kami juga masih berada di posisi yang masih belajar dan masih terus minta pertolongan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu hari ini, sisa hari ini Tuhan Yesus, dalam kegiatannya, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya Tuhan, apapun itu juga Tuhan, Engkau yang menolong supaya jemaat-Mu tetap setia dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.